Semangat pagi, siang, sore. Sobat Jati News, ketemu lagi bersama saya Muhammad Solihuddin dalam acara podcast Mata 4 on the spot. Nah, kebetulan saya berada di Ponorogo sekarang ini, itu di Edu Wisata Dalem Kerto. Nah, di samping saya ini adalah owner dari Edu Wisata Dalem Kerto, Bapak Edi Kurniawan. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Sobat Jati News, Edu Wisata Dalem Kerto ini itu berada di Desa Ngerupit ya, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Jenangan. Jadi Edu Wisata Dalem Kerto ini berada di Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan, Kota Ponorogo ya. Kota Pak ya? Kabupaten. Oh, kabupaten, sorry. Jadi di Kabupaten Ponorogo. Nah, Sobat Jati News, di Edu Wisata Dalem Kerto ini terdapat bisa dibilang wahana mungkin ya Pak Edi ya? Ya, bisa seperti itu. Nah, ada budidaya jambu kristal, peternakan merak, dan wahana P4S ya? Ya, itu pelatihan pemberdayaan pemuda desa swadaya. Oh, oke. Nah, nanti kita akan bicara lebih banyak ya mengenai wahana-wahana tersebut ya. Nah, untuk yang budidaya jambu kristal ini Pak Edi, mungkin mau dijelasin ini jambu kristalnya ini kok bisa sampai berada di Edu Wisata Dalem Kerto di Kota Ponorogo ini, kabupaten gitu, di Kabupaten Ponorogo ini. Ya, dulunya sih hanya sekedar iseng aja, kita beli bibit jambu kristal dari Bogor waktu itu, iseng aja beberapa gitu ya. Terus ternyata setelah kita panen dan sebagainya kok permintaan tinggi. Ya, akhirnya kita selalu kurang. Akhirnya kita mengembangkan terus sampai yang dulunya kita hanya 60 pohon, sampai hari ini di lingkungan sini sudah ada 2000 sekian. Ya, karena dari setiap panen kok permintaan kurang terus. Makanya kita mengembangkan terus, dan akhirnya dari budidaya itu kita sisihkan waktu ruang tertentu untuk pembelajaran mulai dari anak sampai ada beberapa yang kadang kelompok tani seperti itu. Jadi permintaan yang tinggi ini itu apakah memang dipengaruhi dari satu hal atau banyak hal? Sebenarnya jambu kristal di Ponorogo banyak berdatangan dari kabupaten lain juga ya. Cuman ada keunikan rasa tersendiri. Ya mungkin varietasnya jambu kristal di sini itu agak beda. Renyahnya terasa banget gitu renyahnya. Terus bijinya juga sedikit, hampir kadang tidak ada. Terus manisnya juga dapat. Makanya kadang kita di sini ya berani bersaing lah gitu. Meskipun ada pasokan dari luar yang begitu murah, kita tetap eksis dengan harga yang segitu. Alhamdulillah ya, karena kita punya rasa yang khas gitu. Oke. Itu mulai tahun berapa tuh Pak? Jambu kristal ini 2018 kayaknya, 2018 ya. Dan itu setahun sebelum pandemi ya? Iya. Berpengaruh nggak itu? Pandemi kita malah kekurangan stok. Karena banyak orang kesini sepedaan, goes dan seterusnya, kita kekurangan. Pandemi itu kita tidak berpengaruh. Dengar ya, pandemi tidak mempengaruhi permintaan jambu kristal. Ini harus yang sangat menarik. Jadi mungkin Sobat Jati News nanti akan mungkin bisa kesini membuktikan sendiri bagaimana sih istimewanya jambu kristal di dalam Edu Wisata Dalem Kerto ini. Nah, yang berikutnya ini Pak Edi, ini yang bikin saya benar-benar pengen tahu. Ternyata ada penangkaran ya. Nah, ini hewan yang bisa dikatakan dilindungi ya. Nah, hewan ini adalah merak, Sobat Jati News. Ingin tahu nggak? Jadi ternyata merak ini
bisa ditangkarkan. Ya itu gimana ceritanya Pak? Ya dulu hanya sekedar hobi gitu aja. Terus kebetulan saya juga tergabung dalam Yayasan Riok Ponorogo. Dimana di situ itu kan permintaan bulu merak kan impor terus. Untuk ini ya? Untuk dadak meraknya dadak, itu selalu impor. Nah dari situlah greget untuk budidaya ini, penangkaran ini untuk mencukupi kebutuhan bulu merak yang saat ini itu selalu impor. Dan kadang kalau kita impor dari India itu bulunya India? Iya, bulunya itu kalau nyampe sini sudah agak kusem. Nah kalau beda kalau kita baru rontok itu masih cemerlang gitu, masih warnanya bagus. masih bagus. Makanya kadang ada beberapa yang nyari ke sini bulu merak gitu. Misal kalau kita beli yang imporan itu 1.000 gitu, saya berani menjual 1.500 gitu. Karena apa? Kualitasnya memang jauh beda. Terus kadang kalau beli dari luar itu kan patah-patahnya nggak tahu kan borongan ya. Nah seperti itu. Nah dari ide dari kebutuhan Ponorogo itulah akhirnya punya niatan untuk bagaimana kalau ini kita budidaya di Ponorogo sendiri. Meskipun toh saat ini masih baru saya ya. Mungkin nanti bisa mempengaruhi masyarakat Ponorogo untuk ini. Karena Riok kan dan itu didatangkan, maksudnya diimpor dari India juga. Apanya? Meraknya? Bibitnya dulunya iya. Ya, dulunya dari sana sepasang gitu, akhirnya berkembang. Itu dilakukan Mas Edi sendiri? Iya, waktu itu 2018 juga saya itu sendiri. Baru setahun terakhir ini saya ada yang yang bantu untuk merawat ini semua. Merawat ya. Ya susah nggak sih? Maksud kalau menurut saya sih enggak, sama seperti ayam biasa. Oh gitu ya? Iya. Sama seperti ayam biasa. Untuk kayak pakannya juga? Pakannya sama unggas, karena jenisnya unggas. Jadi istilahnya orang umum melihat menamakan burung merak ya. Tapi sebenarnya perilakunya dia hidup itu seperti unggas. Entah cara bertelurnya, cara setelah menetas dan sebagainya itu unggas. Benar-benar unggas ya? Unggas. Bukan mirip unggas berarti? Iya, memang unggas. Proses bertelurnya, proses menetasnya. Nah, kan beda jauh ya antara burung dan unggas itu. Perbedaannya sangat mencolok adalah setelah netas. Coba ada burung yang setelah netas dia bisa makan sendiri. Burung itu setelah netas mesti diloloh oleh induknya. Ini coba lihat. Ini edukasi yang benar-benar harus pemirsa Jatim pahami ya. Makanya kita di sini ada edu wisata, itu adalah arahnya ke situ juga. Coba kita lihat, adakah ayam yang setelah netes ayam itu diloloh? Ayam itu kan cuma induknya dicari, membantu nyarikan, cuman anaknya matuk sendiri. Nyari sendiri Nah, merak itu seperti itu. Berarti kan secara alaminya dia unggas. Cuman kita menyebutnya burung karena dia mungkin terbang ya. Memang bisa terbang? Oke. Tapi kalau secara perilaku dia unggas. Nah, dari sepasang itu ya yang diimpor itu ya. Ini sudah mulai beranak pinak kan Mas ya. Itu sudah jadi berapa ekor tuh Pak? Hari ini 70 lebih. 70 lebih. Sama anaknya. Karena dulu kan impor beranak, netes gitu, kita besarkan, terus kita tukar dengan induk, kita jual, cari induk lagi gitu. Jadi kita jual, cari induk lagi ya. Jadi ada yang dijual. Iya. Terus berapa kita jual, kita belikan induk. Gitu. Dan ternyata ada peminatnya. Dari 70 ekor itu ada yang dijual. Kita jual berapa gitu, terus misalkan kita jual 45, kita belikan induk lagi. Itu memang sengaja ditawarkan atau ya, ada orang yang datang. Nah, itu dengan Pak Edi ya mesti masukin ke matuk. Ya kadang saya belum masuk. Kadang ya ada orang dengar tahu datang ke sini. Jadi sampai hari ini 4 tahun itu saya belum pernah promosikan di medsos atau di dunia maya, belum. Jadi yang awalnya mohon maaf Pak Edi kan
menangkarkan merak ini kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan Iya. terhadap ini ya, bulunya ya. Bulunya. Nah, ternyata setelah ditangkarkan jadi banyak, ada yang mau beli. Nggih. Nah, itu Gitu. ngomong-ngomong berapa Pak Edi? Ini Variasi. variasi ya. Kalau Kan merak itu kan hewan hobi ya. hobi dan juga kan mohon maaf kan itu termasuk hewan yang dilindungi ya. Iya. Ya kita ada izinnya juga untuk itu. Karena merak itu ada dua jenis. Kalau yang India itu tidak dilindungi. Hmm. Kalau yang lokal Jawa itu baru yang appendix 1 itu dilindungi. Dan itu ada Kalau yang ini harus syarat-syarat. berizin, ya Ah. harus berizin. Tapi kalau yang dari India dan seterusnya itu kan nggak ada izinnya itu. Itu Boleh. model kayak syaratnya itu harus apakah ada apa mungkin penandanya apa Iya, kalau yang di lokal itu ya ada chipnya, ada gelangnya gitu. Gitu. Nah, kembali ke harganya Pak Edi. Kalau harga itu variatif ya. Hah? Karena hewan hobi itu tidak bisa dipatok. Oke, kalau kita ayam 1 kilo 30.000. Kalau kita 1 kilo 50.000 kan mustahil ya. Nah, tapi kalau hewan hobi itu ya kan hidup kan ini kan ya bukan. kalau hewan hobi itu ya kadang saya pengennya jual satu pasang misalkan 10 juta gitu ya. Ada orang mau ya lepas. Kalau tadi ada orang datang saya pengen jual 15, ada, jadi nggak ada ya fluktuatif lah masalah harga itu. Paling mahal berapa Pak Edi? Pas ini Ungu itu yang ungu jenis saya ungu itu anakan pernah sampai 30 30 juta. anakan sepasang. Dan ternyata merak itu juga warnanya beda-beda. Beda. Nah, yang paling Putih. mahal Paling mahal itu yang paling langka. Hari ini yang langka apa? Misalkan hari ini yang langka ungu, ya ungu yang tinggi. Misalkan hari ini yang langka putih. Karena pasar itu, nah itu tinggal di pasar itu yang paling langka apa? langka di tempat Di pasar. penangkar. Oh, Iya, di pasar. di pasaran. Karena kan tidak hanya saya kan di Indonesia itu ada beberapa ya. Jadi kadang hari ini ungu mulai turun karena beberapa sudah mulai banyak pengaruh. Beberapa waktu lalu ungu itu memang tinggi. Hari ini putih agak naik. Dan peminatnya juga Ada aja. banyak ya. Ada aja. Itu rata-rata dibuat Kadang hanya penghobi. koleksi mungkin ya. Ya penghobi hanya dipajang di rumah gitu. Hanya untuk ya namanya hobi ya untuk hiburan aja. Luar biasa. Kadang ya orang kolektor itu ya saya pengen punya putih, pengen punya biru, pengen punya ungu, punya black soldier, punya dan seterusnya gitu. Jadi kepingin melihara, tapi nunggu duitnya. Nggak mahal kok. Iya ya. Kalau sudah niat nggak mahal. Siap. Apa jadi news? Menarik kan ya? Ternyata merak itu ya bisa dikatakan ya, kalau mungkin bagi yang menganggap itu mahal, ya nggak terlalu mahal kan gitu ya. Nah, Karena hobi kan. karena hobi, benar. Dan syarat-syaratnya juga sekarang itu bisa dibilang mungkin mudah ya, karena kan sudah ada jalur yang mungkin bisa sobat Jatimnews katakanlah dapatkan untuk memiliki atau memelihara. Itu bisa sepasang atau harus sepasang ya? Ya kalau saya sih idealnya sih sepasang. Kalau mau jantan sendiri ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini minimal sepasang. Kalau mau jantan sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kan ya kasihan lah. Ya, saya cari betina ayam kan gitu. Nggak apa-apa. Tapi populasi saya hari ini banyak jantannya juga. Populasi di saya itu banyak jantan. Mungkin 35% perbandingan saya. Kadang kan orang ada beberapa orang itu kadang menginginkan betina karena dia pengen jantannya 1, betinanya 2 atau 3. Nah, kalau yang tertarik dengan membeli bulunya, ada nggak itu Pak? Hari ini nggak ada. Nanti mungkin setelah bulan 1. Oh, ada musimnya ya? Iya, musim rontok. Oh. Musim rontok nanti bulan 1 lah mulai itu. Jadi harus menunggu rontok baru. Nah ini yang kita perlu edukasi. Reyok itu internasional mengklaim reyok itu tidak ramah pada sumber daya alam. Oke. Nah katanya mereka beberapa tulisan kita menjabuti, menyakiti. Dan enggak. Ternyata Kita rontok, ngambil rontokan. oh, Bahkan ada dokumentasi saya itu rontoknya itu seperti apa. Jadi dia alami rontok. dokumennya di mana Pak? Ya di saya ada itu kalau ada klaim dari internasional dari LSM biasanya Oke. kita nggak Ponorogo nggak seneng nggak cinta hewan itu
loh kita mendapatkan bulu itu lo rontok sendiri, nggak menyakiti, nggak membunuh. Dan proses rontoknya itu benar-benar rontok semua kan? Ya sehari kadang 5, ya bertahap. Kadang 100 sekian helai itu selesai dalam 1 bulan. Ya. 1 ekor itu kan paling tidak 100 helai lah, sampai 120, 130. Dan itu ada harganya juga kan itu ya? Iya. Namanya, nah itu yang paling mahal warna apa itu Pak? Ya saat ini biru. Yang Biru. untuk reok itu kan biru sama hijau. Ya benar-benar. Yang paling dominan itu ya Iya. warna hijau. Cuma tidak sama menutup hijau. kemungkinan orang ada yang beli putih juga. Putih bisa lebih mahal lagi. Karena jarang orang punya kan. Dan itu juga ada di dada merah atau untuk Ada beberapa dadak merak itu ada yang divariasi, ada yang pakai putih gitu. Ada. Bahkan saya pernah jumpai di Ponorogo itu meraknya itu putih semua. Ada Iya, dua. iya. Ada dua punyanya pengusaha di Ponorogo itu putih semua. Menarik sekali ya Sobat Jatimus. Nah dari penangkaran ya, ini areal eduwisata dalam Kerto ini berapa ini meter luas? Berapa meter luas? Hari ini untuk yang di sini 2000. 2000 meter persegi. Iya. Nah itu untuk tempat penangkarannya Tempat penangkarannya sepertiga. seperti itu. Ya. Cuman kita di sini kan mulai full, kita ada split di tempat lain. Bahkan seperti jambu kan kita split sewa-sewa di lingkungan sini. Nah, gunanya nanti apa? Saya pengen lingkungan sini itu ya jambu kristalnya banyak, meraknya banyak, seperti kita ayam itu liar. Nah, itu kan asik juga nantinya. Jadi tidak perlu merak itu di kombong gitu, enggak sudah biar liar seperti ayam lah. Itu nanti kalau terbang gimana Pak? Ya kan bisa pulang lagi. Gitu ya. Ayam itu kan meskipun nanti dia pagi pergi kan, sore ya pulang. Oh iya, Iya kan? ya, kayak ayam gitu ya Pak ya. Ayam itu kan Perilaku. pulang sendiri ya. Iya. Nah ini bisa seperti itu. Cuman saya belum berani melepas. Kenapa? Karena ini kan masih jarang di sini unik. Saya khawatir lepas nanti dikejari anak-anak. Bisa jadi kalau dikejar dia kan stres takut. Nah dia nggak pulang. Nah kalau di sini nanti di bawah itu sudah banyak, terus kandang-kandang itu kita buka, anak-anak di sini kan sudah apa ya? Tidak merasa itu wasing, tidak aneh gitu di sini. Dia lepas itu biasa. Saya punya gambaran Benar. seperti itu untuk di daerah sini. Siap. Nah, Sobat Jatimus, ini kita akan tunjukkan ya video-videonya merak-merak yang ada di eduwisata dalam Kerto ini. Nah, itu perilakunya seperti apa? Itu bisa Sobat Jatimus lihat ya di video yang kita tampilkan. Nah, terus ini Pak Edi, kan ada satu tadi P4S Karya Makmur ya. Itu kita pusat pelatihan pertanian swadaya. Jadi kita ya swadaya namanya. Jadi kita pelatihan, melatih orang, yes dengan biaya kita sendiri, yes ya mirip volunteer lah. Gitu. Jadi ya kalau mau belajar monggo ke sini. Nanti Makanya kita mungkin dibuat tempatnya kan begitu luas ini ya. Jadi biar ya katakanlah aktivitas mereka yang datang ini nggak hanya sekedar melihat, tapi juga kita misalkan bagaimana mencangkok, bagaimana ya tentang pertanian lah, bagaimana budidaya pertanian dan sebagainya. Kok bisa kepikiran idenya bikin kayak gini? Ini sebenarnya saya jadi penasaran, aktivitasnya Pak Edi sendiri apakah memang full di tempat ini atau ada aktivitas? Saya punya aktivitas utama sebenarnya saya ngajar. Oh, ngajar ya? Iya. Oh. Gitu. Di Dan basic saya di elektro. Di elektro. Saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di teknik elektronya. Teknik elektro, tapi bisa bikin eduwisata sebagus ini. Ya, itu balancing otak ya. Jadi otak yang biasanya kita harus ngomong 01 ini biasanya kalau tidak dibalancing nanti kita kaku. Aku ya. Kalau ya gak. Kalau seperti ini kan kita bisa fleksibel ya. Ya, Sobat Jatimus sosok yang patut dicontoh ya, patut ditiru ya. Jadi masih muda, punya katakanlah tempat yang luar biasa seperti ini dan ternyata juga seorang pengajar. Nah,
rencana ke depan untuk eduwisata dalam Kerto ini apa Pak Edi? Mungkin ada gambaran. Saya pengen di sini jadi pusat perhatian publik nantinya. Untuk wilayah iya, Ponorogo untuk sendiri atau? ya kita mengawali dari dusun ini, bisa jadi dusun ini berkembang ke kabupaten. Oke. Ya, sementara kita ya swadaya lah, karena ya kita mengalir apa adanya. Nah, entah kalau suatu saat itu ada apa ya, ada perencanaan dari pemerintah daerah atau apa, kita nggak tahu. Intinya kita mengalir seperti ini. Jadi dukungan dari pemerintah daerah sendiri? Ya mungkin yang lain aja lah. Oh, Yang lain aja. Record ya? Dibahas yang lain aja. Siap. Oke, sangat menarik sekali ya perbincangan saya dengan Bapak Edi Kurniawan. Saking asiknya ya sampai belakang namanya. Jadi Bapak Edi Kurniawan ini benar-benar bisa dikatakan generasi muda yang punya visi dan misi yang sangat luar biasa ke depannya. Nah, jadi itu yang mungkin bisa kita bahas ya. Apa mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Edi? Ya, kalau saya sih untuk publik kita kan terutama di Ponorogo ya, dan Ponorogo ini kan punya reog, yang reog hari ini itu proses sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO ya, yang akhirnya itu nanti adalah sebagai kebanggaan bangsa juga. Tapi sumber daya pendukung seperti Merak itu kan nggak ada ya. Nah, saya mengharap ini profit juga, sebenarnya profit. Nah, monggo nanti generasi muda yang lain kita bergerak. Hobi bagus, profit oke. Gitu. Jadi bukan hobi menghabiskan profit ya, tapi hobi yang berprofit. Yang menciptakan profit. Nah, itu ya. Mantap. Nah, untuk nanti mungkin ada Sobat Jatimis yang kepingin tahu lebih banyak ya, info lebih banyak mengenai apa ini yang dikerjakan di Eduwisata dalam Kerto, langsung datang aja ke lokasi ini di Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ada nomor telepon yang mau ditambahkan tadi? Berapa nih? Nanti ditulis. Oke, siap. Kita akan tulis di bawah ini ya. Oke, Sobat Jatinews, sekian obrolan kita ya dengan Bapak Edi Kurniawan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih juga atas kehadirannya. Siap. Nah, kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke.